pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membawakan demonstrasi kontekstual tentang coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya akan berperan sebagai supervisor dan Ibu Marisna sebagai coaching dan Ibu Christina PA Panjaitan sebagai coachee. Baiklah, kali ini akan kami paparkan tentang demonstrasi kontekstual. Mari kita saksikan. Selamat siang, Bu Marisna. Selamat siang, Pak. Iya, apa kabar hari ini, Bu? Luar biasa, Pak. Tetap Iya. semangat. Hari ini saya dengar Ibu akan melakukan coaching. Betul sekali, Pak. Siapakah yang Anda ingin coaching, Bu? Yang akan saya coaching adalah rekan saya CGP, Ibu Christina Panjaitan. Christina Panjaitan ya. Apa tujuan Anda melakukan coaching terhadap Ibu Christina Panjaitan? Ya, tujuan saya agar Ibu Christina dapat menemukan ide-ide agar Ibu Christina dapat mengatasi permasalahannya. Ya, berdasarkan data yang Anda temukan, apa yang menjadi permasalahan yang dirasakan oleh Ibu? Iya, baik, Pak. Jadi Ibu Christina, rekan CGP saya, menyampaikan kepada saya bahwa selama 3 bulan ini beliau merasakan bahwa kurang bersemangat dalam mengajar murid yang sedang dia asuh. Kebetulan ya, Pak, sebelumnya beliau ini mengajar di kelas tinggi, namun di semester ini beliau ditugaskan oleh kepala sekolah mengajar di kelas rendah. Ya, dan beliau itu merasa ataupun melihat murid yang diampunya itu kurang bersemangat dalam belajar. Berdasarkan data yang Anda peroleh, apakah persiapan yang Anda lakukan yang sudah Anda persiapkan terkait dengan coaching pada hari ini? Ya, jadi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot, tentunya sesuai dengan alur kita. Yang pertama, saya akan menanyakan nantinya apa tujuan melaksanakan coachingnya, dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing ibu itu bisa menemukan solusi dari permasalahan. Terakhir, Bu, yang mau saya tanyakan, apakah kompetensi yang Anda harapkan dari coach Anda setelah melakukan coaching nantinya? Iya, Pak. Baik. Yang saya harapkan adalah coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, Pak. Iya, baik sekali ya. Jadi mudah-mudahan nanti selama melaksanakan coaching dapat berlaksana dengan baik. Ya, tetap semangat Bu Marisna. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu Christine. Boleh saya minta waktunya sebentar, Bu? Boleh? Apa, Bu? Ada yang mau saya ceritakan, Bu. Apa itu? Begini, Bu, sudah 3 bulan ini saya mengaku di kelas rendah, yaitu di kelas 2. Tapi saya melihat bahwa murid kurang antusias dalam belajar, kurang tertarik dalam proses pembelajaran. Mereka tidak aktif dalam belajar. Saya merasa saya kurang mampu mengelola kelas. Berbeda sekali saat saya mengajar di kelas tinggi, Bu, sehingga saya merasa kurang mampu mengajar di kelas rendah ini. Ini ceritanya. Jadi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita siang hari ini? Saya mengharapkan bahwa kita dalam diskusi ini dapat menyelesaikan permasalahan saya ini. Iya. Saya sudah dengar cerita Ibu. Ibu bercerita bahwa merasa lebih mahir untuk mengajar di kelas tinggi. Jadi, yang membuat Ibu merasa lebih mahir mengajar di kelas tinggi dibanding dengan kelas rendah itu apa, Bu? Kalau saya ingat kembali ya, Bu, saat saya mengajar di kelas tinggi, murid saya itu lebih mudah memahami apa yang saya ajarkan. Saat pembelajaran mereka aktif, terus mudah bagi saya untuk mengarahkan membimbing mereka. Tidak sulit untuk memberikan pemahaman tentang materi pembelajarannya. Tetapi berbeda di kelas rendah yang saya ampu sekarang. Saya merasa kesulitan dalam memberikan pelajaran dalam proses pembelajaran itu, Bu. Begitu. Metode yang Ibu gunakan apakah sudah sesuai dengan
tingkat pemahaman mereka. Sesuai usia gitu maksudnya ya Bu ya. Iya. Nah, kita sebagai pendidik ya Bu harus paham mengenai tingkat pemahaman anak yang kita ajar. Tentunya berbeda sekali tingkat pemahaman anak di kelas tinggi dengan anak yang di kelas rendah. Yang namanya anak kelas rendah Bu itu masih masa transisi. Artinya mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu bermain. Mungkin itu yang menyebabkan mereka masih kurang semangat dalam belajar. Betul juga yang Ibu bilang ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, metode yang sudah Ibu gunakan selama ini bagaimana? Kalau metode yang saya gunakan Bu, cara penyampaian saya masih tetap saya menggunakan metode yang waktu saya mengajar di kelas tinggi Bu. Itu masih saya pakai di kelas rendah. Nah, saya masih menyamakan metode pembelajarannya dan saya baru menyadarinya sekarang. Nah itu dia kan Bu. Nah, sekarang apa yang dapat Ibu lakukan agar meningkatkan semangat belajar murid Ibu? Sepertinya saya harus membuat atau merencanakan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan sesuai dengan usia di kelas yang saya ampu sekarang ini. Mungkin saya bisa menggunakan metode permainan ya sesuai dengan usia mereka Bu di kelas rendah yang memang lebih membutuhkan banyak bermain. Iya. Saya sependapat dengan Ibu. Jadi apa rencana Ibu untuk kedepannya? Yang pertama saya akan membuat rancangan pembelajaran yang lebih menyenangkan, terus menggunakan sumber belajar yang beragam seperti menggunakan video-video YouTube atau melibatkan mereka aktif dalam belajar secara langsung, membuat diskusi kelompok. Yang kedua, tugas yang akan saya lakukan adalah saya akan mengelompokkan anak didik saya itu sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga mereka lebih senang mengerjakan tugasnya. Nanti tugasnya akan diberikan ya sesuai dengan bakat dan minat yang sudah saya dapatkan itu Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Kapan Bu bisa dilaksanakannya? Tentu saja secepatnya Bu. Dalam minggu ini saya akan laksanakan. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Christine setelah kita mengobrol panjang ini? Wah, saya merasa lebih lega ya Bu. Saya sudah menemukan solusinya dan solusi dari permasalahan yang sesuai dengan yang saya harapkan tadi itu. Oke, mudah-mudahan apa yang berencanakan bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu Marlisna atas waktu dan sharingnya untuk saya. Semoga kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih ya Bu. Ibu Christine. Selamat siang Bu. Selamat siang. Selamat bertemu kembali Bu Marisna. Ya Pak. Senang sekali sepertinya ya sudah melakukan coaching terhadap teman sejawat yang sesama CGT. Iya betul sekali Pak. Senang sekali rasanya. Bagaimana perasaan Ibu yang menjadi coach setelah melaksanakan coaching terhadap temannya Bu? Baik Pak. Jadi perasaan saya itu senang, lega, bisa membantu teman saya sesama CGP dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Apakah coaching merasa atau mendapatkan solusi dan memberikan ide dari setiap coaching yang dilakukan? Iya Pak, saya lakukan tadi dari proses kami melakukan coaching, rekan saya yang coaching tadi dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dengan saya tadinya menyampaikan beberapa pertanyaan yang berbobot, beliau dapat dengan sendirinya Pak. Iya. Solusi. Iya betul sekali. Apakah coaching merasa terbantu dengan coaching yang dilakukan terhadap sesama CGP ini? Iya Pak. Coach saya tadi Bu Christine merasa sangat terbantu dari proses coaching yang kami lakukan. Beliau bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik Bu Marisna, saya telah mengamati ketika Ibu melakukan coaching dengan Bu Christina yang memang sangat luar biasa ya.
Di sini saya melihat Ibu sudah dapat membangun kemitraan dengan Bu Christina. Coachingnya juga berjalan dengan sangat lancar, seperti mengalir ya. Sepertinya Ibu memang sudah sangat mahir dalam melakukan coaching terhadap coachingnya, dalam menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan Ibu yang Ibu lakukan tadi juga. Sudah dapat memberikan atau mengeluarkan ide-ide dari Bu Christina sehingga dapat menemukan sendiri atau memberikan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Saya mendengar tadi katanya Ibu Christina dulunya mengajar di kelas tinggi dan sekarang mengajar di kelas rendah. Saya tadi sangat salut dengan alur dari coachingnya tersebut. Saya perhatikan Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa mengeluarkan ide-ide dari Bu Christina. Seperti ini yang harus dilakukan. Jadi dari hal tersebut saya lihat dari coach Ibu juga dapat memberikan solusi dan dia merasa terbantu. Dan saya perhatikan tadi Ibu Christina ingin cepat-cepat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan solusi yang diberikan. Ya. Tanggapan Ibu bagaimana dengan Ibu Christina? Ya, tanggapan saya dia di Christina beliau senang ya Pak, dari proses coaching yang kami lakukan dia berhasil menemukan sendiri ide-ide baru yang bisa membantu dia mengatasi kesulitannya. Apakah harapan tersebut akan bisa tercapai? Saya rasa pasti dapat tercapai. Saya juga pribadi sebagai observer dari melihat bagaimana proses coaching yang terjadi, saya yakin dan optimis pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Christina pasti akan lebih baik dari sini. Oke Bu, baik, terima kasih atas kesempatannya dan tetap semangat melaksanakan coaching. Terima kasih Bu, selamat siang. Terima kasih Pak, selamat siang. Demikianlah hasil coaching kami pada saat ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia.